Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Imad Demak Kota Wali. Kita sekarang berada di Pemakaman Umum Sentono Ratu Kauman Bintoro Demak. Insya Allah malam ini kita akan melihat dan berziarah di makam Eyang Nyai Ratu Lembah Siti Aminah dan putranya Raden Bagus Baru Glinding. Kita berjumpa dengan Mbah Joko yang cukup dikenal dengan Mbah Joko, namanya Mbah Suud. Assalamualaikum Mbah Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya minta izin mau ziarah di makam Mbah Ratu sama Baru Glinding, Mbah. Iya. Mohon izinnya dan restunya ya, Mbah. Ya, Kita akan sedikit sekilas sejarah beliau akan kita tayangkan ke YouTube kita yang kita punya channel Bang Imad Demak Kota Wali. Mohon doanya ya, Mbah. Ya. Terima kasih banyak, Mbah. Ya. Assalamualaikum, Mbah. Yuk, sahabatku, saudara semuanya, kita menuju ke makam Eyang Nyai Ratu Lembah Siti Aminah dan Raden Bagus Baru Glinding. Ayo. Saudaraku, sahabatku semuanya, ini kita berada di depan pintu makam Eyang Nyai Ratu Lembah yang ada cungkupnya. Di dalamnya terdapat ada dua makam wali Allah. Orang yang pertama kali cikal bakal datang di Demak Kota atau Demak Bintoro, yaitu Eyang Nyai Ratu Lembah Siti Aminah dan Eyang Raden Bagus Baru Glinding. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo sudah bilang, kita nyalakan lampunya. Assalamualaikum. Saudaraku dan sahabatku semuanya, sekarang kita berada di dalam makam atau cungkup Eyang Nyai Ratu Lembah Siti Aminah. Di sini ada pintu kecil, beliau dimakamkan Eyang Nyai Ratu Lembah Siti Aminah, dan yang di sebelah sini depannya ada makam Eyang Raden Bagus Baru Glinding 20. Sahabatku semuanya, kita akan bersama-sama berziarah dulu. Setelah itu nanti kita akan lanjut cerita sejarah beliau. Kita masuk. Sahabatku dan saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang saya berada di depan makam Eyang Nyai Ratu Lembah Siti Aminah, yaitu seorang wali perempuan yang berada di kota Demak. Suasananya panas, kita cerita di luar saja. Ini makam beliau yang cukup indah, dikasih
alin-alin ini dengan tulisan-tulisan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau disemayamkan di sini, yaitu di pemakaman umum Makam Sunan Ratu Kauman Bintaro Demak. Ini satu cungkupnya. Yang satu lagi kita keluar, kita lihat dulu makam yang Raden Bagus Bargulanding Tunggul Wulung putra beliau. Assalamualaikum. Kita lanjut ke makam yang Raden Bagus Bargulanding Tunggul Wulung. Ayo. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini makam yang Raden Bagus Bargulanding Tunggul Wulung, yaitu salah satu putra dari yang Nyai Ratu Lembah Siti Aminah. Beliau merupakan orang-orang yang sangat dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk babat alas di tanah Demak Bintaro. Maka beliau orang yang pertama kali datang di sini karena seorang perempuan, maka dijuluki seorang ratu. Beliau adalah seorang putra dari salah satu raja di Majapahit, Brawijaya kelima atau Prabu Kertabumi. Bila kita sinkronkan atau kita lihat dalam buku yaitu Pustaka Dara Agung cetakan tahun 1912 Masehi, beliau adalah salah satu adik dari Sultan Abdul Fattah, satu ayah lain ibu. Beliau Nyai Ratu Lembah ini pertama menikah dengan seorang adipati atau bupati Cepu. Karena suaminya wafat, maka beliau menikah lagi dengan seorang empu yang bernama Empu Widusono di lereng Merbabu. Dari perkawinan pernikahan beliau dengan seorang Empu Widusono, lahirlah salah seorang anak yang bernama Raden Bagus Bargulanding Tunggul Wulung. Ada satu legenda bahwa beliau dulu merupakan Raden Bagus Bargulanding ular. Ular ini ingin diakui anak oleh seorang ayahnya, yaitu Empu Widusono. Singkat cerita, Empu Widusono mau mengakui beliau sebagai anaknya, namun harus melingkari dulu salah satu gunung. Ular Bargulanding melingkarinya hingga ekor dan kepalanya harus menempel, namun tidak bisa beliau menjulurkan lidahnya dan bisa jangkep atau sampai kepada kepalanya. Nah, inilah beliau baru diakui oleh ayahandanya sebagai seorang putra beliau. Nah, disinilah beliau waktu itu ibunya berada hidup di satu lembah, dan pada saat itu kalau kita berada di Jawa ini ada yang namanya apitan, perayaan desa, syukuran desa. Dan pada saat itu yang sekarang menjadi wilayah Rawapening itu, dulu ada satu desa mengadakan perayaan desa. Dan pada saat itulah Nyai Lembah atau yang dikatakan Nyai Ratu ini, ibunya Raden Bagus Bargulanding ini, itu sebagai tukang adang menanak nasi. Nah, menanak nasi pada saat itu belum ada seleb, ya, mesin seleb gabah menjadi beras, belum ada semodel ini. Dulu hanya ada lesung. Nah, lesung adalah terbuat dari kayu yang bentuknya seperti sampan, dilubangi dan ditumpuk-tumpuk dengan kayu juga, sehingga kulit ari yang menempel pada gabah itu lepas dan terjadilah beras. Nah, lesungnya di mana? Nah, nanti saya tunjukkan. Nah, waktu itu
Baru ini yang menjelma seorang anak kecil yang jelek rupa, baunya tidak enak, turun ke desa itu minta sediah makan. Perutku lapar, minta makan, tidak ada yang orang ngasih makan, malah mengejek di sia-sia, baunya tidak enak, wajahnya jelek. Sehingga dia membuat satu sayembara, mencari satu lidi, ditancap di tanah itu, dan sambil mengucapkan, boleh mengejek saya, boleh menghina saya, hina ini, namun kalian harus bisa mencabut lidi yang saya tancapkan ini. Boleh kamu cabut, dari anak-anak sampai orang dewasa, orang tua, nggak kuat semuanya. Baru Gelinding pergi menyelusuri desa itu, mencari orang yang mau bersedekah, memberi makan kepada beliau. Alhamdulillah, menurut legenda berjumpa dengan Nyai Lembah, yaitu ibunya sendiri, dan dikasih makan. Bo, saya lapar, bo, ibu saya lapar, kamu lapar nak? Dikasih makanlah sesuatu nasi dengan lauknya, diberikan kepada Baru Gelinding, dimakan sebagai ungkapan rasa syukur. Baru Gelinding memberikan petuah kepada Nyai Lembah ini, bahwa nanti bila mana ada banjir bandang, air besar datang, bahwa naik lesung yang buat untuk menutup padi itu tadi. Terus olahnya pakai ini, ayunannya pakai entong yang untuk menanak nasi. Nah, kembalilah setelah pamit, Mbok saya pulang dulu, kembali baru ke sayembara tadi, dicabut sendirilah lidi itu, di atas pucuknya lidi itu ada tanah sedikit, dilemparkan menjadi gunung Kendari Sodor, dan sodor atau lidinya itu tadi menjadi pusaka Sodolanang. Wah, air muncar banyak, sehingga banjir banyak terjadi, hancurlah desa itu sehingga menjadi rawa pening Ambarawa Semarang. Lari Baru Gelinding menuju Nyai Lembah, ikut naik sampan atau naik lesung tadi, bersama-sama menelusuri Sungai Tuntang. Nah, Sungai Tuntang di Demak, di belakang, di samping Masjid Agung Demak. Kalau di dekat makam sini, makam Nyai Ratu Siti Aminah Baru Gelinding ini, kurang lebih radius 300 meter, kurang lebihnya begitu, di arah utara. Nah, kalau di sebelah Masjid Demak, kurang lebih 100 meter, itu ada arus Sungai Tuntang. Namun sekarang oleh pemerintah Kabupaten Demak diganti Tuntang Lama, karena arusnya sudah tidak sederas dulu lagi, karena zaman kolonialisme Belanda itu dipecah menjadi kali kontrak yang perbatasan desa Kalikondang dengan Buyaran. Nah, arusnya begitu tinggi ya. Tuntang yang sekarang ini tidak ada arus besar, hanya limbah-limbah warga atau curah air hujan saja yang ditampung oleh Tuntang Lama ini. Nah, sahabatku dan saudaraku semuanya, akhirnya terdapatlah di Demak, membuat kehidupan di Demak. Belum ada siapa-siapa, yang hadir adalah beliau Nyai Lembah dan Raden Bagus Baru Gelinding, membuat kehidupan, bercocok tanam dan sebagainya. Nah, lesungnya di mana sekarang? Ini lesungnya. Ini lesungnya, menurut cerita dulu di depan cumbung ini masih terbentuk lesung, namun oleh juru kuncinya ditanam di dalam tanah. Setelah dibongkar lagi, ternyata lesungnya tinggal ini. Alhamdulillah masih ada ini sisa-sisanya. Nah, olahnya di mana? Olahnya terhempas oleh air sampai dengan dekat Jepara, yaitu Wolahan, sehingga di sana ada kecamatan Wolahan Jepara. Nah, ini mustaka aslinya yang terbuat dari tanah liat, begitu indahnya, cantiknya, tidak terpakai lagi. Kita simpan di dalam kaca di depan makam Nyai Lembah. Saudaraku dan sahabatku yang dimuliakan Allah, waktu terus berlalu. Sedikit saya cerita tentang Sultan Raden Fatah. Sultan Raden Fatah itu adalah seorang pertama kali yang menjadi Sultan, Raja Islam, Kerajaan Islam pertama kali di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada di Demak. Nah, Sultan Raden Fatah adalah merupakan salah satu murid, juga menantu salah satu wali yang cukup dikenal, yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Nah,
Raden Fatah datang ke Demak, datang ke daerah ini, visi misinya bukan menjadi raja, ingin menjadi sultan, bukan. Visi misinya adalah syiar Islam atas dawuh perintah amanah guru dan mertuanya, yaitu tadi Sunan Ampel atau Raden Rahmatullah. Istri Sultan Raden Fatah, Dewi Murtosimah, adalah salah satu putri dari Sunan Ampel. Nah, waktu menyusuri, beliau mencari tempat yang cocok untuk didirikan pesantren. Kalau dulu Padepokan, nah cocoklah di sini, dan Allah menjumpakan kakak beradik ini di Demak ini. Nah, dengan perjumpaan inilah berkembanglah Islam di Demak Bintoro ini. Insya Allah lain waktu nanti akan kita unggah sedikit sejarah tentang Sultan Raden Fatah. Kembali kepada Nyi Ratu Lembah Siti Aminah atau Raden Bagus Bergending. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak para peziarah yang datang ke sini kalau Jumat Kliwon, bahkan di hari-hari lain. Intinya berziarah atau mengunjungi ke makam-makam wali, ke makam orang tua kita, ke makam guru kita. Bukan kita menyembah, meminta kepada makam-makam. Itu hal yang sangat salah sekali dan sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mengaji dulu di kampung-kampung bahwa orang berziarah adalah orang ingat akan mati. Dan satu lagi, orang berziarah adalah mendoakan kepada yang sudah mati. Dan yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur dengan adanya lantaran orang tua kita bisa berada di dunia ini atas izin Allah. Ada guru kita mendapat ilmu dari guru kita. Ada wali-wali Allah pun kita bisa mengenal dengan adanya Islam, dan kita bisa bercokol di Demak, hidup di Demak ini dengan damai. Saudaraku dan sahabatku yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan berjumpa lagi, sedikit sekelumit apa yang saya sampaikan. Apabila saya ada salah dan khilaf dalam ucapan atau percakapan saya mohon maaf, karena yang namanya sejarah adalah cerita diceritakan kembali. Tidak ada penulis sejarah itu pengarang, adapun penulis sejarah adalah penyusun. Dan cerita ini banyak versi, yang namanya sejarah wali banyak versi. Maka dari itu semoga versi saya ini bisa diterima. Kalaupun ada komentar yang baik kami terima, komentar tidak baik sebagai kritik dan saran, saya pun siap menerima. Saya orang bodoh, yang paling pandai adalah Allah, yang paling hebat adalah Allah. Semoga kita sedikit ditunjukkan oleh Allah SWT bisa memberikan pencerahan terhadap sejarah-sejarah wali yang berada di kota Demak ini. Terima kasih, dan tentunya makam Nyi Ratu Lembah ini berada di Kampung Kauman RT 01 RW 1 Bintoro Demak, di belakang Masjid Agung Demak atau masjid yang dipimpin oleh Wali 9. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saudaraku, sahabatku semuanya. Apabila ada kata kekhilafan saya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Jangan lupa ikuti terus channel saya Bang Iman Demak Kota Wali, dan akan kita upload, kita unggah apa yang dapat kita ketahui atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.